Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah. Kita bersyukur kita boleh diperkenankan oleh Tuhan memasuki bulan Mei 2023. Mengawali perjalanan hidup kita di bulan Mei ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari pertama Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Saya membacakan bagi kita semua. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk dipergunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat Shalom, kebenaran firman Tuhan dari pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dari bagian firman Tuhan ini di bawah sorotan tema Kristus dan Jemaat berharga bagi Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita sangat mengenal barang yang paling berharga di dunia, yaitu berlian, intan, dan juga emas. Ada begitu banyak orang ingin sekali memperoleh barang-barang berharga ini. Tetapi benar bahwa barang berharga ini sangat bernilai. Tetapi nilainya ini hanya ada di mata dunia atau di mata manusia, bukan di mata Tuhan. Kita percaya bahwa di mata Tuhan yang paling berharga adalah manusia. Pertanyaan bagi kita semua Bapak Ibu Jemaat, berapa harga jiwa atau nyawa seseorang di mata Allah? Dalam bacaan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan bahwa harga nyawa kita itu seharga nyawa atau darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang dari sorga telah datang ke dunia ini menyelamatkan manusia dengan memberikan nyawanya atau darahnya menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Karena itu di mata Allah, manusia sangat berharga. Bapak Ibu Jemaat Shalom yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam bacaan firman Tuhan ini, kita melihat bahwa hidup manusia sangat berharga di mata Allah. Ada 3 hal yang dikehendaki oleh Allah bagi kita karena hidup kita berharga. Yang pertama, ketika Allah telah datang dan mengasihi kita dengan memberikan Kristus Yesus sebagai penebus, maka hidup kita juga harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada saat ini juga menggambarkan kepada saudara dan saya bahwa karena kita hidup ini berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan menghendaki syarat-syarat bagi saudara dan saya. Yang pertama adalah bahwa kita telah dilahirkan kembali. Kita dilahirkan ibarat bayi yang baru lahir, dan bayi yang baru lahir itu tidak dicemarkan oleh dosa apapun. Demikianlah kehidupan kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi juga kehidupan yang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita pun harus menjadi orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Orang-orang yang dilahirkan kembali itu berarti kita mau hidup sebagai orang yang dikuduskan dan dipisahkan bagi Tuhan, atau kita menjadi orang-orang yang diasingkan dan disendirikan dari segala kejahatan dan dosa di dunia ini. Dipisahkan atau dikuduskan dalam bahasa Ibrani kados, atau dalam bahasa Yunani hagios atau kudus, ini menunjuk kepada kehidupan yang sungguh-sungguh memiliki nilai kekekalan, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup berkenan, dan juga hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan untuk mencapai nilai kekudusan ini, Bapak Ibu Jemaat Shalom, kita harus hidup bertobat atau berbalik 180 derajat, hidup kepada Tuhan. Bertobat artinya kita mempercayai dan mengakui bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kita berbalik dari kehidupan yang jahat dan kehidupan yang berdosa, dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan melalui perkataan-perkataan firman-Nya. Karena itu Rasul Paulus menghendaki kita dalam ayat pertama dikatakan, buanglah, singkirkanlah segala yang jahat, segala tipu muslihat, segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Inilah syaratnya untuk kita menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Dalam pertama Petrus pasal 1 pada ayatnya yang ke-15 dan 16 juga di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup manusia berharga di mata Allah ketika kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya. Yang kedua, kehidupan manusia berharga di mata Allah ketika kita semua sebagai anak-anak Tuhan terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam bacaan kita pada ayatnya yang kedua dikatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Setiap bayi pasti membutuhkan yang namanya ASI. Ya, air susu ibu ini adalah makanan murni bagi seorang bayi yang baru lahir. Dan ini juga menunjukkan kepada kehidupan kita Bapak Ibu Jemaat, supaya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kita setiap saat dan waktu. Dalam Injil Matius pasal 4
Pada ayatnya yang keempat bagian B dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Betapa luar biasanya Tuhan menghendaki bahwa hidup kita ini bukan hanya karena kita menikmati makan dan minum kita setiap hari Bapak Ibu, tetapi yang paling utama adalah ketika kita menikmati firman Tuhan sebagai makanan yang terlesat dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan itulah yang menuntun perjalanan hidup kita supaya kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Hal yang berikut Bapak Ibu jemaat Shalom, kita dikatakan sebagai jemaat yang berharga bagi mata Allah apabila kita juga menjadi batu-batu yang hidup kepunyaan Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada saat ini juga katakan kepada kita, biarlah hidup kamu menjadi pembangunan bagi suatu rumah rohani sebagai imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat kita semua ini telah menjadi batu-batu yang hidup atau sebagai bangunan rohani di mana Yesus Kristuslah yang menjadi kepala rumah Allah. Dan kitalah batu-batu hidup yang tersusun rapi untuk pembangunan rumah Allah. Dalam hal ini kita diminta supaya bertanggung jawab dalam menata layani kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kita. Oleh sebab itu, tujuan Tuhan untuk kita menjadi bangunan rohani di mana Yesus Kristus adalah kepala rumah Allah, kita diminta supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang paling utama adalah keselamatan bagi dunia ini. Keselamatan bukan hanya milik kita sendiri, tapi keselamatan juga menjadi milik semua orang. Hal itu bisa kita lihat dalam bacaan firman Tuhan 2 Korintus pasal 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Inilah tugas Bapak Ibu, saudara-saudara kita semua sebagai jemaat Shalom, bahwa ketika Allah telah menebus kita dan menjadikan kita berharga, maka tujuan daripada Yesus untuk kita memberitakan perbuatan Allah, yaitu kita juga harus hidup untuk orang lain, untuk memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan, bukan untuk diri kita sebagai jemaat, tapi juga bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Hal yang kedua, bahwa tujuan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya adalah kita harus menjadi saksi dan menjadi berkat, atau kita harus menjadi juru bicaranya Tuhan untuk membawa banyak orang kepada Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat, saya mengakhiri renungan singkat ini dengan memberikan sebuah ilustrasi tentang kapal, ya. Bapak Ibu, kita tahu ada begitu banyak jenis kapal. Ada yang namanya kapal penumpang, ada yang namanya kapal pesiar, tapi juga ada yang namanya kapal penyelamat, ada juga yang namanya kapal barang. Dari jenis kapal ini Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengibaratkan gereja ini sebenarnya bukanlah seperti kapal penumpang, di mana kita hanya datang, duduk, dengar firman, lalu kita pergi tanpa ada sesuatu yang kita lakukan. Atau juga gereja ini bukan seperti ibarat kapal pesiar. Kita hanya datang, lalu kita mendengarkan puji-pujian, mendengarkan orang bernyanyi, kita bertepuk tangan, dan banyak hal yang kita rasakan dan nikmati dalam persekutuan ibadah. Itu kapal pesiar.
Tetapi sebenarnya saudara dan saya sebagai jemaat ini adalah kapal penyelamat. Kita sebagai persekutuan jemaat, sebagai gereja yang seharusnya kita pergi keluar untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Kristus, mereka yang masih hidup dalam kejahatan, mereka yang tidak bersungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan mau menyatakan kepada kita, kita ini adalah batu-batu yang hidup. Yesus Kristus telah menjadi batu penjuru bagi saudara dan saya. Karena itu, marilah kita melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, bahwa saudara dan saya adalah imamat yang rajani, umat yang kudus kepunyaan Allah, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah, yakni menyelamatkan semua orang, sehingga mereka juga percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang telah kami dengar di saat ini. Kami sungguh percaya firman-Mu ini berkuasa bagi kami, bahwa kami adalah berharga di mata Tuhan, dan kami diminta oleh Tuhan supaya juga menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kami bersaksi tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan umat-Mu, supaya kami terus memberitakan kebenaran-kebenaran Injil-Mu bagi banyak orang, supaya kami menjadi orang-orang yang berdampak, sehingga banyak orang yang memuliakan Tuhan, dan supaya kami menjadi penyelamat bagi setiap umat-Mu yang berjalan antri masuk neraka. Tuhan, tolong kami sebagai jemaat GKI Shalom Pasifik Indah memasuki bulan Mei 2023 ini. Tuhan, menjadikan kami sebagai batu-batu yang hidup, di mana Yesus Kristus adalah batu penjurunya. Tuhan akan membuat kami supaya terus membawa banyak jiwa-jiwa kepadamu, supaya kami terus melayani orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan, sehingga mereka pun mengakui bahwa di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus yang menyelamatkan kehidupan seluruh umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati jemaat GKI Shalom Pasifik Indah dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan di sepanjang bulan Mei yang akan kami jalani. Tuhan memberkati supaya dengan hikmat, dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa daripada-Mu, kami terus menjalani kehidupan ini dalam ketaatan, kebenaran, dan kekudusan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.